Untuk menggerakkan percepatan transformasi SDM aparatur, Presiden sudah menetapkan core values ASN, yakni berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilakunya adalah 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya adalah 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilakunya adalah 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilakunya adalah 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya adalah 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilakunya adalah 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya adalah 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Bapak Ibu, ini saya share video tentang ada seorang guru dari NTT Bapak Ibu yang luar biasa yang memberikan pelayanan terhadap muridnya sampai menyeberangi di laut Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk penyemangat kinerja kita dalam melaksanakan tugas jabatan. Kisah inspiratif lainnya hadir dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Menyeberangi lautan demi mengajar murid-muridnya di sekolah menjadi potret haru perjuangan seorang guru di Alor. Berenang di laut dipilihnya karena tidak ada angkutan penyeberangan antar pulau serta kondisi ombak yang kerap kurang bersahabat. Seperti guru-guru lainnya, aktivitas Ahmad Haris diawali pagi hari untuk berangkat mengajar. Namun resiko yang dihadapinya jauh lebih besar. Pria Parubaya ini harus menyeberangi lautan dengan berenang agar tiba tepat waktu di sekolah tempatnya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Ternate Pulau Buaya, Alor, Nusa Tenggara Timur. Jika menggunakan perahu motor, jarak 1 mil yang ditempuhnya memang hanya 5 hingga 10 menit.
Namun, berenang di laut dipilihnya karena tidak adanya angkutan penyeberangan antar pulau dan kondisi ombak yang kurang bersahabat seringkali membuat pria paruh baya ini terlambat. Tanpa takut, aksi heroik ini dilakukannya selama belasan tahun sejak ia pertama kali mengajar di Pulau Buaya tahun 2002. Mulai berenang itu karena ingin mengejar waktu mau masuk sekolah. Kalau memang kita masih tunggu untuk motor angkutan penumpang, itu berarti sekitar jam 8 baru sampai di sini. Sehingga saya memilih untuk lebih bagus duluan. Ahmad Haris tidak sendirian. Bersama 6 orang guru lainnya yang mengajar di satu-satunya sekolah di Pulau Buaya ini memilih berenang. Pilihan sulit yang terpaksa harus dilakukan demi mengabdi pada bangsa. Ya, mereka kemanapun juga sering melakukan berenang karena berenang salah satu berupaya untuk menyelamatkan diri. Sehingga kita yang hidupnya jauh dari daratan besar, maka kita harus berupaya untuk berenang. Pahlawan tanpa tanda jasa, dedikasi guru, pendidik yang tanpa pamrih berjuang mencerdaskan penerus bangsa. Dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Dani Manu, iNews melaporkan. Oke, Bapak Kisah Ibu. inspiratif lainnya Itu tadi sudah saya share ya betapa luar biasanya dari Pak Haris itu sudah menginternalisasikan nilai-nilai dasar berakhlak benar itu Bapak Ibu. Kita apalagi yang masih di Jawa ya, kita harusnya lebih dari beliaunya, lebih mudah jalannya lokasi wilayahnya lebih enak, bisa naik motor dan lain sebagainya. Pak Haris naik perahu bisa, tapi nyampe tempatnya jam 8 sehingga terlambat Bapak Ibu. Takut terlambat, anak-anak nanti tidak bisa mendapatkan materi sesuai dengan jamnya. Berenang di laut sudah dilakoni 11 tahun. Kita harus lebih dari itu. Video itu sengaja saya simpan Bapak Ibu. Itu dulu saya setel sendiri untuk sebelum saya menjadi WI. Saya setel untuk memberikan penguatan mental saya secara pribadi. Kadang manusia kan ada naik turun, pas saya turun, saya nyetel beliaunya. Nah ini saya share ke Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada tugas, ada 2 seperti di agenda 1. Yaitu yang pertama tugas individu. Berilah contoh penerapan nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas jabatan Bapak Ibu. Ada 4 kolom. Kolom pertama nomor urut biasa Bapak Ibu. Kolom keduanya nilai berakhlak. Ada 7 nggih? Ada 7 nilai berakhlak. Kolom ketiganya contoh penerapan nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas jabatan Bapak Ibu. Setiap nilai berakhlak contohnya minimal 3. Misalkan berorientasi pelayanan diberi contoh 3G masing-masing. Terus ditarik ke kanan kolom 4 dikaitkan dengan kata kunci maupun panduan perilaku yang terkandung di dalamnya masing-masing contohnya. Begitu juga yang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini tugas individu yang kedua Bapak Ibu. Bapak Ibu diminta untuk membuat metrik rancangan aktualisasi habituasi nilai-nilai dasar PNS berakhlak dan brandingnya bangga melayani bangsa. Ini seperti biasa Bapak Ibu nama Bapak Ibu, jabatan, unit kerja, tugas pokok fungsi Bapak Ibu nanti ditulis. Yang selanjutnya identifikasi diambil dari USG yang kemarin sudah Bapak Ibu kerjakan diambil itu 3-3-nya ditulis semuanya. Terus isu yang diangkat core isunya, isu yang dipilih
Terus disampaikan penyebab isunya diambil dari Fishbone, ditulis di situ Bapak Ibu, nggih. Terus gagasannya. Gagasannya adalah rencana judulnya. Judul adalah ada inovasi, ada manfaat, ada lokus. Judul ini, gagasan pemecahan ini, isu ini adalah jawaban dari core isu. Dari identifikasi isu dan core isu adalah menggunakan kalimat negatif, tapi kalau gagasan pemecahan isu atau konsep judul menggunakan kalimat aktif. Ada inovasi, ada manfaat, ada lokus Bapak Ibu. Terus yang di metrik ini ada 7 kolom. Kolom pertama nomor urut, seperti biasa, kolom 2 kegiatan yang kemarin Bapak Ibu sudah tulis di gagasan. Oke. Kalau kemarin gagasan menyelesaikan penyebab isu di material, dan lain sebagainya. Nah, di kegiatan ini diganti Bapak Ibu. Diganti bukan menyelesaikan penyebab isu, tapi sumber kegiatan. Ada 3 Bapak Ibu, nggih, sumber kegiatannya SKP. SKP itu kalau sesuai dengan tugas pokok fungsi Bapak Ibu. Kalau tidak ada di SKP, jenengan ingin menyampaikan ide sendiri, ditulis sumber kegiatan inovasi. Tapi kalau panjenengan tidak menyampaikan, di SKP tidak ada, terus pimpinan memerintah, ditulis penugasan pimpinan. Di kolom 3-nya, tahapan kegiatan. Masing-masing kegiatan minimal 3 tahapan kegiatan. Berarti kalau kegiatannya minimal 5, tahapan kegiatannya 3 kali 5, berarti 15. Itu minimalis Bapak Ibu, nggih. Silahkan lebih dari itu boleh, tapi kalau kurang jangan. Terus output di kolom 4. Output adalah hasil, bukan proses. Misalkan kegiatannya membuat video tentang apa, outputnya adanya video tentang apa. Itu output kegiatannya. Output tahapan kegiatannya misalkan melakukan konsultasi dengan mentor. Outputnya saran, masukan, persetujuan. Karena di output ini Bapak Ibu nanti yang akan dibuktikan pada saat Bapak Ibu seminar laporan aktualisasinya. Nah, output ini berarti ada 2 Bapak Ibu, nggih. Output kegiatan, yang satu output tahapannya, kalau tahapannya 3 berarti outputnya 3. Nah, output ini minimal 4 Bapak Ibu. Di kolom 5, ini yang akan dikaitkan dengan nilai-nilai berakhlak. Tapi dikaitkan dengan kolom 3 Bapak Ibu, nggih, dengan tahapannya. Sehingga abaikan kegiatan, abaikan output. Di kolom 5 ini, nilai berakhlak. Yang kedua, setiap kegiatan minimal memuat 4 nilai berakhlak yang berbeda. Setiap kegiatan memuat 4 nilai berakhlak yang berbeda. Di 5 kegiatan harus memuat nilai berakhlak. Pencantuman nilai berakhlak tidak harus urut. Nilai berakhlak yang dipergunakan kata kunci dan panduan perilaku atau salah satunya. Silahkan Bapak Ibu. Tapi diingat-ingat, setiap kegiatan minimal 5 nilai berakhlak. Lebih banyak, lebih bagus. Dikaitkan dengan tahapan kegiatan yang ada di kolom 3. Kolom 6 Bapak Ibu, kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Silahkan Bapak Ibu menggunakan visi misi mana. Tapi saya karena Bapak Ibu adalah pelaksana kebijakan publik, saya sampaikan bahwa berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 pasal 20 tentang perencanaan, di sana sudah disebutkan jelas Bapak Ibu. Yang memiliki visi misi ada 2 pejabat, yaitu Kepala Negara Bapak Presiden, Menteri ke bawah adalah pelaksana visi misi beliau,
yang kedua kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Sehingga ke bawah adalah pelaksana visi misi beliau. Namun kemarin berdasarkan hasil kesepakatan dengan para WI, ada 3 unsur. Puskesmas, rumah sakit, sekolahan masih diperbolehkan menggunakan visi misi OPD. Kalau saya secara pribadi tidak setuju, Bapak Ibu, sudah ada aturannya. Tapi karena itu kesepakatan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus manut, Bapak Ibu. Silakan. Yang di OPD selain rumah sakit, sekolah, satunya apa tadi? Puskesmas, menggunakan visi misi kepala daerah. Tapi tolong Bapak Ibu jangan sampai visi misi OPD tidak sinkron dengan visi misi kepala daerah. Bagaimana nanti organisasi itu akan baik, bagaimana organisasi ini bisa goal, bisa menjalankan tugas fungsinya. Kalau visi misinya tidak sinkron dengan visi misi kepala daerah, ibaratnya lomba dayung. Mendayungnya separuh ke kanan, separuh maju, separuh mundur. Bisa dibayangkan enggak? Maka dayung itu, kapal itu tidak hanya akan berhenti, tapi akan tenggelam di dasar lautan, Bapak Ibu, atau di dasar sungai. Nah, kolom 6 ini dan kolom 7, Bapak Ibu copy paste saja kolom 4 output kegiatan. Kalau tadi contohnya membuat media apa tentang apa, berarti adanya media apa tentang apa. Di kolom 6 dan 7 di copy paste. Ditambah kalimat dengan biar manis saja. Dengan adanya video apa tentang apa, memberikan kontribusi terhadap visi kepala daerah atau visi OPD, ditulis visinya komplit, dan misi yang keberapa. Karena misi itu banyak Bapak Ibu, misinya disesuaikan dengan kegiatan yang ada. Sehingga antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya misinya tidak sama. Terus yang kolom 7 sama Bapak Ibu. Output kegiatan dengan adanya media tentang apa, memberikan penguatan nilai organisasi. Silakan ditulis organisasinya apa Bapak Ibu. Terus kolom 2 dan 3 Bapak Ibu. Menggunakan kalimat kata kerja aktif berawalan me. Ingat-ingat nggih? Berawalan me. Terus yang kolom 5 dikaitkan dengan tahapan, ditulis di depannya saya. Karena ini tugas individu. Namun kalau tugas kelompok ditulis kami Bapak Ibu nggih. Nah ini contohnya seperti ini. Ini. Terus untuk tugas kelompoknya. Nah, sama persis Bapak Ibu. Tugas kelompoknya, cara penulisannya sama persis seperti tugas individu. Tugas di tindak lanjut, tugas agenda 1 didiskusikan di tugas agenda 2. Oke Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diklarifikasi. Silakan. Kok menunggu? Sudah oke? Sudah cukup? Saya Bu. Silakan, Mas Firman. Peserta Wirman Hamid, NIS 289, izin bertanya Bu. Untuk pengumpulan tugasnya Bu, di-upload di hari apa Bu? Batas. Panitia menyuruh hari apa? Saya manut panitia. Tapi kalau saya, nanti dikonsultasikan, kalau saya setelah pertemuan kedua, nanti pertemuan kedua kan kita diskusikan bareng-bareng, ada saran masukan, baru hari itu di-upload di LMS paling lambat jam 23 lebih 59 menit. Itu kalau saya. Sehingga yang di-upload itu yang sudah kita diskusikan. Tapi panitia seperti apa Mas Gun? Nanti manut Mas Gun, nggih? Derek pengampu saja Ibu. Ini derek saya nggih, Pun. Derek saya Mas Gun. Ketentuan oleh beliau tutor nggih. Monggo Bu karo mangersaken tanggal pinten dari pertemuan yang selanjutnya. Berarti nanti setelah pertemuan kedua nggih Mas Firman nggih, setelah kita diskusikan bersama.
Baik Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi? Oke. Kalau cukup, oh silakan. Oh bukan. Kelompok Leo jebul. Kalau cukup, oke kita foto KTP dulu, foto resmi maksud saya. Ayo Mas Gun, ayo. 1, 2, 3. Sekali lagi gaya bebas. Ayo, tunjukkan aslimu. Ayo, 1, 2, 3. Oke, luar biasa Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya senang sekali ketemu Bapak Ibu karena ibarat saya HP itu sudah lowbat. Ketemu Bapak Ibu dicas kembali nggih, karena kalian anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Nggih, jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan dan diupload nggih. Sukses untuk semuanya. Tolong titip salam untuk keluarga. Jangan lupa jaga kesehatan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kan puasanya Kamis ya? Siap. Puasanya Kamis nggih. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan nggih. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Gun, saya aturkan kembali ke Mas Gun. Saya izin lift ya Mas Gun nggih. Matur suwun. Nggih, sukses semuanya. Amin, amin. Nggih. Terima kasih Bu. Ya, teman-teman semuanya, berakhir sudah pembelajaran kita. Kemudian sebagaimana tadi telah beliau sampaikan, teman-teman upload setelah dipaparkan tadi ya, beliau ngendikan tadi seperti itu, kalau tidak salah. Betul ya? Siap, betul Pak. Halo. Betul Pak, betul. Ya, Kalau betul ditanya Pak. sebenarnya respon Ya, betul teman-teman Pak. karena tadi kelompok 2 mendapat teguran karena ditanya diulangi sampai 2 kali tidak ada respon. Ya, teman-teman tadi sempat ditegur oleh Bapak Sudirman selaku tutor pada kesempatan pagi. Baik, ya, teman-teman siapapun yang bertanya dalam kesempatan formal maupun non formal monggo direspon. Teman ya mungkin ya urung atasan siap nggih apa laksanakan apa ataupun yang lainnya. Itu teman-teman semuanya, sekiranya sudah cukup fasilitasi dari kami, break room-nya monggo kami persilakan live, tapi kalau masih dipergunakan kami persilakan. Iya Pak, Atau siap Pak. mau lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Langsung live. Terima kasih Pak. Iya Oh, Pak, langsung mau live. live Pak. Oh baik, kalau Mama Iya, Pak. langsung live, kita tutup, tapi sebelumnya saya menunjuk salah satu peserta untuk bisa laporan akhir. Pak Astri bisa tampil ke depan? Recordingnya di stop, silakan. Seksi dokumentasi Mbak Anita di stop recording.